Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Siswoyo STSPD selaku Kepala SDN Mojokerep dan Bapak Ibu Guru SDN Mojokerep yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju dalam kebenaran, yaitu melalui agama Islam, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu Guru SDN Mojokerep serta Bapak Siswoyo, saya ucapkan terima kasih. Panjenengan telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah, hari ini saya Beni Wahyu Prasetyono, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri, akan menyelenggarakan diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita, khususnya dan umumnya untuk SDN Mojokerep yang kita cinta ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin berbagi praktek baik mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya tidak akan menggurui panjenengan semua. Saya yakin panjenengan semua sudah punya kompetensinya sendiri-sendiri, merupakan guru-guru hebat. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang selama 2 bulan ini saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak, supaya nanti bisa diimplementasikan di SD kita ini. Oke, kita mulai saja. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Apakah yang dimaksud dengan budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Intinya adalah kita berharap dengan adanya budaya positif yang kita lakukan nanti bisa menjadikan anak didik kita menjadi anak yang kritis, ya tetapi masih punya hormat dan mempunyai tanggung jawab. Mungkin tujuan kita hari ini adalah itu, menjadikan anak didik kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif yang kita lakukan pada hari ini itu ada 8 bagian.
Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh nanti keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Sebelum kita bahas satu persatu, ini adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada miskonsepsi atau kesalahan pemahaman yang selama ini kita lakukan. Contoh yang pertama, ilusinya adalah guru mengontrol murid. Itu adalah ilusi yang kita pikirkan. Tetapi kenyataannya itu adalah murid itu mempunyai hak untuk memilih sendiri. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada murid. Terus guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kenapa kok tidak bisa mengontrol penuh? Karena murid itu di sekolah hanya beberapa jam saja. Selebihnya semuanya ada di rumah bersama keluarga. Maka dari itu kita sebagai guru tidak mungkin bisa mengontrol anak didik kita secara penuh. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu adalah ilusi yang kita angan-angankan. Tetapi pada kenyataannya adalah bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Berarti murid itu bisa menolak apa yang kita suruh. Tidak semua yang kita bujukan itu bisa dilaksanakan semuanya. Terus yang kedua, nanti kalau kita sering memberikan bujukan, anak itu nanti akan tergantung pada kita. Kalau kita tidak menyuruh, dia tidak punya inisiatif sendiri untuk melakukan. Terus miskonsepsi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga angan-angan yang kita pikirkan selama ini. Tetapi kenyataannya anak yang sering kita kritik membuat rasa bersalah tidak akan menguatkan karakter mereka. Mungkin mereka itu akan memendam rasa yang kita berikan. Kalau kita sering mengkritik, dia memendam, kemudian menjadi tekanan. Nanti apabila sudah tidak kuat, dia pasti akan melakukan hal-hal yang negatif untuk menyakiti diri ataupun orang lain. Terus yang terakhir yaitu miskonsepsinya adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga miskonsepsi yang berikutnya yang biasa dialami. Kalau kita sudah dewasa, pasti bisa mengatur yang lebih kecil. Tetapi pada kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Kemudian memaksakan kehendak hanya menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Intinya di sini kalau kita sering memaksakan, mungkin murid akan merasa benci pada kita sehingga akan memberontak. Itu adalah tentang miskonsepsi teori kontrol. Kita mulai untuk budaya positif yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sebagai guru pada saat ini harus bisa merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Di sini penjelasannya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin
Ada beberapa guru yang masih asing dengan diferensiasi itu apa. Di sini penjelasannya adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan pada murid, pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Jadi di sini intinya kalau guru itu menjadi pusatnya, apa-apa itu guru, sumbernya juga guru, tetapi untuk paradigma yang baru adalah murid yang menjadi pusatnya. Karena apa? Karena mereka semua terlahir mempunyai bakat dan minatnya sendiri, punya kodrat baik alam maupun kodrat di zaman. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntunnya, atau bahasanya hanya menebalkan kemampuan yang dipunyai oleh murid tersebut. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Itu adalah beberapa tentang profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan untuk paradigma berikutnya. Kalau kita sudah mau berubah menjadi paradigma baru, kita juga bisa merubah paradigma stimulus menjadi respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau sebelumnya stimulus yang ada itu adalah realitas kebutuhan itu kita sama, padahal secara teori kontrol semua orang itu mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan. Kemudian semua orang yang sama, tapi teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus berikutnya, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami. Jadi kita tidak bisa mengubah, tetapi kita yang harus memahami apa yang menjadi pandangan orang lain. Terus stimulus yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu semua perilaku yang buruk itu sebuah kesalahan. Tetapi kalau sekarang adalah kenapa berbuat buruk itu pasti mempunyai tujuan. Jadi melanggar aturan itu pasti ada alasannya kenapa mereka itu kok melanggar aturan yang sudah dibuat. Terus stimulus berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus stimulus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi secara teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Intinya setiap orang itu punya kepribadian sendiri yang kita tidak bisa merubah. Yang penting kita bisa memahami apa yang mereka butuhkan. Itu tentang mengubah paradigma stimulus menjadi respon ke pendekatan teori kontrol. Terus berikutnya adalah budaya positif, berikutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu guru semua, pasti panjenengan kalau mendengar kata disiplin yang ada di pikiran panjenengan saya itu apa kira-kira? Kalau disiplin pasti hukuman. Gitu. Kalau disiplin pasti ada aturan. Kalau ada aturan pasti ada sanksi. Kalau sudah sanksi berarti kembalinya nanti kepada hukuman. Itu kalau paradigma yang lama. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena setiap kata disiplin itu nanti hubungannya banyak dan menuju kepada hukuman. Jadi misalnya di sekolah, kalau sudah ada aturan, apabila ada yang melanggar pasti akan diberikan sanksi atau hukuman. Itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan peserta didik kita. Mereka kalau sudah melanggar pasti akan merasa takut dengan konsekuensi yang diberikan. Apalagi kalau melihat gurunya yang sedikit galak. Terus untuk dalam kurikulum merdeka, disiplin positif, tetapi sama-sama dengan disiplin, tetapi di sini ditambahi dengan disiplin positif untuk paradigma baru dalam kurikulum merdeka. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini disiplin positif itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tetapi di sini yang saya titik-beratkan adalah penghargaan itu sebenarnya juga hal yang tidak baik. Kalau untuk sekedar tidak dalam jangka panjang itu bukan hal yang positif. Itu yang saya pelajari setelah masuk ini. Kalau dulu saya menganggapnya semua penghargaan itu adalah baik, tetapi ternyata setelah mengikuti ini saya baru tahu kalau penghargaan juga itu lama-lama juga berdampak negatif. Nanti saya jelaskan di belakang kenapa kok bisa seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal untuk memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini adalah mereka melakukannya dalam hatinya, sesuai dengan hatinya, bukan karena disuruh. Kalau dikatakan intrinsik berarti dari dalam diri mereka sendiri. Mereka melakukan karena diri, bukan karena perintah orang lain atau ingin mendapatkan imbalan ataupun pujian. Dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang universal. Oke, itu adalah tentang disiplin positif. Kita lanjutkan untuk budaya positif berikutnya, yaitu nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila tadi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus yang kedua adalah berdasarkan Ibu Primary Year Program, yaitu PYP. Sikap murid yang diinginkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan berdasarkan keterampilan hidup, life skill, yaitu keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah
nilai-nilai kebajikan yang universal yang bisa kita gunakan dalam kegiatan paradigma yang baru mewujudkan budaya positif. Terus berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dicapai. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, yaitu tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang meliputi rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan dikenal. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, antusiasme, penguasaan, kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, akan menimbulkan gejolak dan pemberontakan pada dirinya sendiri, sehingga nanti akan melakukan hal-hal yang berdampak negatif. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi agar bisa berjalan sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar. Jadi mereka itu melakukan sesuatu karena takut dihukum. Intinya bukan karena dari hatinya, karena mereka takut dihukum. Terus yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian ini yang terakhir, yaitu motivasi intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Mereka sudah melakukan sesuai dengan hatinya. Kalau mereka tanpa disuruh pun, dia pasti sudah melakukannya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, berikutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang saya mau jelaskan di depan tadi. Kalau penghargaan itu merupakan hal yang bukan positif, meskipun kita biasa sering menggunakan hal tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 2 macam.
hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu sudah jelas akan menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena ketakutannya. Setiap membuat kesalahan karena takut dihukum, pasti mereka akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Mereka akan merasa minder karena sering kali dimarahi dengan kesalahan yang sama. Untuk penghargaan itu adalah tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Karena biasanya anak yang mendapat penghargaan ya itu saja. Mereka yang tidak mampu pasti tidak dengan kemampuan yang kurang pasti jarang mendapatkan penghargaan. Mereka pasti merasa iri. Dia mendapat temannya tapi dirinya tidak, karena kemampuannya dia memang tidak memenuhi standar tersebut. Terus mematikan kreativitas. Nah ini maksudnya ini. Sebenarnya anak tersebut punya kemampuan di bidang yang lain, tapi biasanya kalau penghargaan itu hubungannya dengan penilaian dari pengetahuan, bukan pengambilan yang diharapkan itu. Jadi mereka pasrah, ya wes paling yang pantas oleh yang dapat penghargaan ya itu saja. Terus mendukung dengan sistem ranking. Yang berikutnya adalah merampas hak menghargai diri. Itu adalah tentang penghargaan. Terus ini adalah konsep yang sukses, yaitu melalui konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi biasanya itu adalah sebuah keyakinan atau peraturan yang sudah disepakati. Misalnya kalau tidak membawa buku, tidak mengerjakan ulangan, harus mengerjakan. Itu adalah konsekuensinya. Kalau restitusi ini adalah bentuk tanggung jawab. Kalau kita telah melakukan sesuatu, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita sedang lakukan. Di sini penjelasannya, kalau konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kalau restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori restitusi, dirinya mau mengontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2024. Dan ciri-ciri restitusinya yang pertama itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan pada fokus pada solusi. Jadi kalau restitusi itu kita mencari solusi hal yang terbaik untuk menghadapi sebuah permasalahan. Ini adalah contoh kasus dan yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Siswa datang terlambat. Kalau hukuman biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Terus kalau konsekuensi, biasanya guru memberikan konsekuensi untuk menambah jam pulang.
Contoh, apabila terlambat 10 menit, maka jam pulangnya ditambah 10 menit. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Terus kalau restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Terus guru terbuka dan siswa memperbaiki kesalahannya. Itu adalah perbedaan menyelesaikan masalah siswa yang datang terlambat. Mana yang hukuman? Kalau hukuman pasti terasa berat karena itu langsung dan sepihak. Biasanya kalau hukuman itu secara mendadak, ketika dia melakukan kesalahan langsung dihukum. Kalau konsekuensi biasanya itu sudah ada aturannya yang disepakati. Mereka tahu kalau ada kesalahan pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Terus kalau institusi itu kita dengan lebih harus menanyakan dengan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk pada posisi kontrol. Menurut Gosling, itu terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa. Yang pertama adalah penghukum, terus yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, terus ketiga adalah sebagai teman, yang ketiga adalah pemantau atau monitor, yang terakhir adalah manajer. Kita jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan penghukum? Penghukum itu adalah spontan, satu arah, kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, dengan cara menghukum. Itu adalah akibat kalau kita menghukum. Mungkin anak-anak akan merasa dendam, kemudian akan membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh bapak ibu. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah atau rendah diri. Meskipun guru bersuara lebih lembut, murid akan tetap merasa tidak nyaman. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan merasa tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu adalah membuat merasa bersalah. Meskipun lebih sedikit santun, mungkin itu akan menambah tekanan pada mereka. Bagi yang tidak kuat, mungkin akan menyakiti diri sendiri ataupun dengan orang lain. Terus berikutnya adalah sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, sehingga hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berperilaku yang sama dengan guru atau orang lain. Akhirnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu kalau sebagai teman.
Ya ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Positifnya kita bisa lebih akrab dengan murid, tetapi sisi negatifnya adalah murid tersebut akan tergantung pada kita, menggantungkan pada kita. Mungkin dengan guru lain mereka tidak bisa menurut, tapi dengan kita mereka bisa akan menurut. Itu adalah sisi negatifnya. Terus yang keempat yaitu pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Ini kalau pemantau biasanya sesuai dengan keyakinan yang ada, keyakinan kelasnya ada, dengan konsekuensi yang telah ditentukan, telah disepakati. Kalau melanggar aturan pasti ada sanksi yang harus dilaksanakan. Terus yang paling puncak adalah posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya turun, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini adalah posisi tertinggi. Di sini kita mencari permasalahannya, terus kita mencarikan solusi tanpa harus marah-marah, tanpa harus berkaca pinggang atau nunjuk-nunjuk. Intinya, kalau kita dalam 5 posisi kontrol itu minimal pada posisi pemantau. Lebih-lebih kalau bisa kita harus bisa menjadi manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol. Ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Untuk kasus peserta didik tidak memakai seragam lengkap dengan atribut. Untuk yang pembuka biasanya langsung disuruh berdiri di samping tiang bendera dengan menghadap teman-temannya. Kalau yang pembuat merasa bersalah, sudah sering Bunda ingatkan, kalau hari Senin harus memakai pakaian lengkap, kenapa kamu selalu lupa? Ini lebih halus sedikit, tapi memberi penekanan karena sering melakukan kesalahan. Terus, kalau dalam posisi teman, ayo anak baik, ikuti aturan sekolah ya, bantu Bunda untuk menaati aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, besok jangan lupa lagi ya, anak hebat, anak jempol. Itu adalah sebagai teman. Terus sebagai pemantau, nah kamu sudah melanggar tata tertib sekolah dengan tidak memakai perlengkapan sekolah. Nanti minta ibu untuk memberikan lagi ya atributnya kalau sudah hilang. Jangan sampai
lupa lagi ya, itu kalau sebagai pemantau. Terus kalau sebagai manajer, ayo tahu tidak kesalahan kamu, kira-kira apa ayo. Terus bagaimana agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Itu lebih mendidik anak untuk mengetahui kesalahannya, kemudian mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Mari kita renungkan sejenak, apakah kita sudah pada posisi kontrol yang mana selama ini sudah mendukung, merasa bersalah sebagai teman, atau sudah menjadi pemantau, atau bahkan sudah menjadi manajer. Silakan mengoreksi diri sendiri dengan yang paling tahu mana posisi kontrol yang sudah Anda lakukan. Tapi yang seharusnya minimal kita harus pada posisi pemantau. Dan lebih baik itu pasti di posisi manajer. Saya sendiri juga masih dalam posisi penghukum dan mau berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut dan berubah menjadi pemantau kalau bisa menjadi manajer. Sekarang ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Itu berarti posisi kontrol apa menurut Bapak Ibu? Saya kecewa sekali sama kamu. Ini posisi kontrol apa? Oke, pembuat kesalahan. Terus kemudian kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ini pada posisi yang mana ini? Menurut Bapak Ibu semua. Langsung menghukum ya ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti ini sudah masuk ke manajer. Berarti ini kan sudah ditanya apa rencana kedepannya. Berarti itu adalah posisi manajer. Ayolah lakukan demi ketertiban sekolah. Kalau ini sebagai teman. Oke, berarti Bapak Ibu dulu sudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan posisi kontrol. Karena kita sudah mengetahui posisi kontrol yang kita lakukan sebagai kontrol dulu, maka selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Di sini kalau peraturan itu seringkali dalam peraturan itu mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer negatif. Biasanya peraturan yang membuat salah satu pihak saja, tidak semua dilibatkan. Misal, paling kecil adalah pembuatan peraturan kelas. Yang biasa membuat itu pasti wali kelasnya, muridnya itu tidak diajak. Tinggal mereka mengikuti apa yang ada di peraturan tersebut. Terus kemudian kalau keyakinan kelas, pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, dibuat singkat dan tidak banyak untuk mudah diingat. Keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warganya. Kalau di kelas berarti yang membuat keyakinan kelas itu adalah semua warga kelas. Kalau sekolah berarti juga semua warga sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas itu semuanya memahami, mereka itu disuruh membuat keyakinan. Caranya mungkin seperti itu. Terus dikumpulkan, disatukan akan menjadi keyakinan kelas. Yang anak disuruh membuat keyakinan. Berarti kalau mereka sudah yakin, berarti dari dalam dirinya sendiri itu keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya salah satu pihak saja. Sudah ada aturannya, kita tinggal mengikutinya. Jadi lebih enak keyakinan kelas dari peraturan yang bersifat positif. Ini adalah cara pembentukan keyakinan kelas.
bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Pernyataannya universal, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, dibuat sedikit dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan semua warga kelas, sekolah, dan pembuatan keyakinan kelas, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tentang keyakinan kelas. Nanti saya berharap setelah ini Bapak Ibu guru yang mengajar kelas khususnya bisa membuat keyakinan kelas yang bisa diatasi olehnya. Untuk guru yang semuanya itu juga bisa. Jadi harus menyatukan antara murid kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan, baru buat keyakinan dan dituliskan. Jadi nanti seandainya ada kesalahan, kita tinggal menunjukkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau sudah keyakinan kelas ada, posisi kontrol sudah memahami, tetapi masih ada permasalahan, ini adalah solusi yang ditawarkan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Proses dialog menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan-tahapan ketika kita akan melakukan segitiga restitusi dari permasalahan yang dialami oleh anak didik kita. Apa saja yang ada dalam menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa masuk dalam menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Awal kalimatnya ada itunya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bunda tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi tidak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu dalam tahapan menstabilkan identitas. Itu adalah ciri-cirinya. Kemudian validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kalimat berikutnya, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah dalam posisi validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemarin saya sudah melakukan praktek tentang segitiga restitusi. Silakan diperhatikan video yang saya putarkan nanti, mungkin bisa menjadi inspirasi dengan semua apabila menghadapi sebuah permasalahan. Monggo, silakan. Ini adalah ketika salah satu anak didik saya tidak memakai atribut ketika mau pada hari Senin.
pakai kamu ada sebagainya dalam kamunya. Tidak apa-apa enggak, misalnya kamu bergerak ini pasti ada saja. Jadi Patricia betul artinya kesalahan Patricia tadi ini kita membawa dari coba sekarang Pak ini mau bertanya kira-kira kejadian Patricia ini itu melanggar kehidupan kuasa. Kalau begitu kesesuaian kuasa yang Patricia amalkan. Saya tidak memakai nah, menurut kamu penting tidak untuk berdisiplin terhadap oke, kalau penting kira-kira perbuatan apa yang nggak bisa akan lakukan? Saya menurut awal terus kalau kita sudah mau memiliki itu adalah contoh yang atribut yang tidak lengkap. Kalau biasanya saya itu kalau sudah tidak lengkap langsung dihukum untuk berdiri sendiri ketika upacara. Terus ada lagi restitusi berikutnya ketika anak tidak mengerjakan PR. Ini adalah ketika mereka seorang anak yang tidak mengerjakan PR, tetapi alasannya karena mengikuti lomba Injil. Oke, itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan ataupun saran yang bisa diberikan dari presentasi yang telah dilakukan. Mungkin Pak Sis bisa memberikan saran atau tanggapan. Terima kasih. Saya sampaikan yang pertama, Pak Benny, selamat untuk keberlanjutan dari pendidikan ini. Kita sampai tahap kelas berapa ini? Pernah perjalanan. Iya, terima kasih. Tadi saya sampaikan dari awal, bisnisnya awal lagi itu bisa. Saya melihatnya begini. Memang kita perlu berubah. Kita ini masing-masing bisa. Paradigma mendidik kita sekarang. Ya, kalau dulu namanya tidak ada beberapa yang saya mesti saya lupa, tapi nggak bawa catatan gitu. Sebenarnya ada beberapa. Jadi saat terpusat pada gurunya. Teacher center bukannya akan menjadi student center. Yang paling penting adalah paradigma berpola pikirnya. Kalau dulu sekarang pola pikir harus dibedakan. Artinya begini, susah menyampaikan saya. Ya, terima kasih ya. Ya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis atas tanggapannya. Mungkin Bu Devi ini bisa memberikan tanggapan bagaimana tentang kegiatan hari ini.
Dengan yang sudah pernah mengikuti pasti ada tambahan-tambahan yang bisa untuk membangun kita semua. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Luar biasa sekali Pak Doni kegiatan kita hari ini ya. Inspirasi kepada rekan-rekan sejawat. Memang ini diperlukan sekali mengingat bahwa paradigma mengajar yang lebih dulu itu sudah selayaknya harus kita ubah ya. Dan ini bagus sekali kegiatan Pak Beni untuk memberikan berbagi praktik dari kepada rekan-rekan di SDM juga agar nantinya juga bisa terbiasa melaksanakan disiplin positif. Sepertinya memang kita kurang menyadari bahwa ada hal-hal yang sebetulnya itu menimbulkan dampak yang tidak baik untuk anak-anak kita. Seperti tadi, ketika anak-anak mendapatkan nilai baik, kita berikan hadiah. Nah itu sebetulnya menurut kita baik, tapi pada dasarnya itu akan menimbulkan efek yang negatif gitu. Terus untuk menyelesaikan permasalahan tentunya banyak sekali, apalagi kita itu di SD yang kita hadapi adalah anak-anak kecil. Masalah tidak pernah surut, selalu saja ada. Nah, ini kita perlu sekali Pak Beni memberikan pengertian kepada teman-teman bagaimana baiknya menyelesaikan masalah. Nah, ini tadi Pak Beni sudah menjelaskan bahwa baik penyelesaian masalah itu melalui tiga restitusi. Dari yang pertama masa berintegritas, kemudian validasi tindakan yang salah sampai akhirnya menanyakan keyakinan kepada siswa. Ini menurut saya memang cara yang tepat dan kita harus bisa meyakinkan teman-teman untuk mengikuti atau melakukan cara ini dalam menyelesaikan masalah. Harapannya akan terbentuk karakter anak-anak yang lebih kuat sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan lagi. Seperti itu ya Pak Beni. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dedi atas tanggapan dan sarannya. Mungkin itu adalah kegiatan kita hari ini dapat kita simpulkan, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana penjelasan dirinya sebagai awak, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, sesuai standar nasional pendidikan. Mungkin itu adalah kegiatan kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu guru bisa melakukan hal-hal di budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak akan merasa nyaman, tenang, bahagia di sekolah, dan SDN Mojokerto yang kita cintai ini menjadi barometer sekolah yang ada di Kecamatan Kelurahan. Sebelum acara kita ini berakhir, kita tutup dengan doa. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup doa dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.